Untuk ikan-ikan yang jenengan pilih itu apa saja sih Pak yang jadi pertimbangannya? Ya, untuk kriteria Ajukari ya, jadi mulai Ajukari pertama sampai ke 6 sampai ke 7 yang sekarang ini, itu kriteria yang paling utama itu adalah kita pilih ikan-ikan yang kalau misalkan umur masih 1 tahun tapi sudah 45 cm itu bisa dikatakan jumbo tosai. Jadi jumbo itu pertimbangannya dari umur juga Pak ya? Betul. Siapapun yang memiliki ikan Ajukari 7 nanti dan sebelum-sebelumnya juga sama, ini akan mendapatkan garansi 100%. Jadi misalkan ya ikan itu kita rawat dalam perjalanan, ikannya mati, ikannya hilang, ikannya jadi cacat karena hewan atau apa, itu kita kembalikan uangnya 100%. Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi semua, apa kabar? Seperti biasa, kembali lagi sahabat koi kami sapa pada video konten Ebisu Koi kali ini ya sahabat koi. Nah sahabat koi, pada video shot sebelumnya sahabat koi sempat saya singgung terkait apa kabar sih Agung Koi Farm Kediri. Sudah agak lama ya sahabat koi terjeda terkait Ajukari. Terakhir kemarin Ajukari 6 sudah panen, dan kita ucapkan sekali lagi selamat buat para pemenangnya ya. Dan kali ini sahabat koi saya ajak lagi ke AKF untuk melihat sejauh mana sih persiapan untuk Ajukari 7. Nah, sejauh mana persiapan Ajukari 7 dan ikan-ikannya penampakannya seperti apa? Yuk sahabat koi, kita langsung sapa owner dari AKF ya sahabat koi. Oke sahabat koi, yuk kita sapa owner dari AKF ya. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas Ebisu, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Dan kali ini sahabat koi saya ajak main ke AKF. Tadi sempat melihat beliau lagi foto-foto ikan Pak ya. Iya. Dan mungkin sahabat koi sudah nonton di channelnya Ebisu bahwa kita sudah mulai untuk persiapan Ajukari 7 Pak nggih. Ya betul. Oke, terkait pertimbangan jenengan untuk Ajukari 7 ini, untuk ikan-ikan yang jenengan pilih itu apa saja sih Pak yang jadi pertimbangannya? Ya, untuk kriteria Ajukari ya, jadi mulai Ajukari pertama sampai ke 6 sampai ke 7 yang sekarang ini, itu kriteria yang paling utama itu adalah kita pilih ikan-ikan yang bagus dan umurnya masih maksimal 1 tahun. Itu yang pertama. Terus kedua, kita pilih itu yang bongsornya. Oke. Bongsornya itu di antara ikan 1 tahun itu pasti ada yang sudah 45 cm, ada yang tadi itu sudah ada yang 50 cm loh bahkan. Oke. Ada yang masih kecil misalkan masih 30 cm. Nah itu kita ambil yang bongsor-bongsor saja. Artinya besok itu kalau kita rawat dia akan tetap lebih unggul di bodi sama perkembangan ikan itu gitu. Terus selain itu yang jelas kualitas ya, dari kualitas pattern, kualitas warna. Jadi semuanya kita pilih yang terbaik. Oke. Pertimbangannya lebih ke bongsor dan nah Pak, mungkin menurut jenengan kriteria jumbo untuk ikan koi itu seperti apa sih Pak? Kriteria jumbo itu kalau karena secara umum ya di atas 70 itu jumbo ya. Ya, tapi untuk kata jumbo tosai, bahasa jumbo tosai itu artinya dia ikan yang bongsor di usia 1 tahun. Tosai itu kan 1 tahun. Tosai 1 tahun. Ya, misalkan jumbo tosainya itu rata-rata 45 cm itu udah jumbo
Jumbo Tosai. Udah masuk ke wilayah Jumbo Tosai Pak ya. Ya. Oke. Karena 1 tahun itu rata-rata ikan itu masih 40-45 rata-rata ya. Kalau yang 50 cm 50 lebih tetap ada, tapi 1-2 saja. Oke. Tapi untuk rata-rata 1 tahun itu normalnya 40-45 cm. Jadi kalau misalkan umur masih 1 tahun tapi sudah 45 cm itu bisa dikatakan Jumbo Tosai. Jadi jumbo itu pertimbangannya dari umur juga Pak ya. Betul. Jadi ikan besar belum tentu dia masuk ke kriteria jumbo. Kalau semisal umurnya sudah banyak. Ya misalkan 5 tahun 70 cm wajar. Wajar itu Pak ya. 2 tahun 70 cm wah itu bagus itu. Nah, jadi 1 tahun menginjak ke 45 cm itu berarti masuk ke kriteria jumbo. Betul. Bisa disebut dengan jumbo. Nanti di tahun kedua dia akan lebih besar lagi Pak ya. Betul. Oke, dan kali ini untuk yang Azukari 7 ini itu ada 40 ekor lagi Pak ya? Ya, 40 ekor. Untuk dominan jenisnya itu lebih ke mana sih Pak? Mungkin kan kemarin lebih banyak kayak kohaku tuh. Ya. Kalau untuk yang Azukari 7 ini? Ya, Azukari 7 ini sama banyak kohakunya rata-rata. Ya, ada sanke, sedikit, ada soa, sedikit. Sebetulnya saya itu mengupayakan imbang. Ada sankenya imbang, kohakunya imbang, soanya imbang. Tapi kebetulan tahun ini pijahan sanke saya gagal. Gagal itu dalam artian prediksi budget lah. Banyak yang buang, banyak yang ke akhir. Pilihannya dikit. Gitu. Berarti nanti lebih banyak kohaku sama soanya. Ya. Azukari 5 banyak sankenya, bagus sankenya. Saya malah kohakunya dikit. Jadi kita nggak tentu. Yang penting kualitasnya bagus, jumbo, bongsornya saya masukkan gitu aja. Oke. Kalau yang ini mungkin lebih sankenya lebih sedikit ya. Betul, sanke sama soa sedikit, banyak kohakunya. Dominan kohaku. Nah, ini sahabat koi nanti kalau berburu ikan produk KKF terutama di kohaku sama soa, Azukari 7 ini lebih dominan Pak ya. Betul. Oke, dan persiapan sudah pemilihan ikan, masuk ke pemotretan ikan. Betul. Terus ya. Untuk kolam seperti apa Pak? Untuk persiapannya? Kolam sudah kita siapkan, jadi jauh-jauh hari kita sudah mulai kuras airnya, kita keringkan lah, walaupun tidak bisa kering, memang karakter kolam Azukari ini karakternya nyumber gitu. Oke, berarti basah memang Pak ya, wilayah basah ya. Tapi sudah saya keringkan, mungkin anggaplah sekitar 10 hari, nanti kita isi air. Setelah diisi air mungkin 3-4 hari ikan masuk. Oke. Dan ini kayaknya istirahat kolam agak lama ini Pak ya, ya panjang ya. Istirahat kolamnya juga lama. Dan itu memberikan apa ya? Permajaan kolam juga itu. Nah, permajaan biasanya gitu. Kolam butuh istirahat juga ya Pak ya. Kalau kolam saya itu bisa kering, malah itu biasanya saya bajak juga. Tapi karena tidak bisa kering ya terpaksa tidak jadi bajak. Oke. Nah, terus berikutnya ini jadi pertanyaan viewer juga biasanya yang pengen ikut ke Azukarinya jenengan. Untuk support pakan nantinya, ini menggunakan apa Pak nanti? Ya, yang kali ini alhamdulillah kita dipercaya sama JPD, jadi Japan Pet Design Jepang. Oke, impor berarti ini ya. JPD Jepang. Saya rasa semua penghobi koi sudah tahu lah. Sudah tahu ya. Kualitasnya gimana. Nah, kita disupport full nanti sampai panen menggunakan pakan JPD. Perbandingan 1 grow 1, color 1. Oke. Nah, kalau untuk ini color sama grow Pak ya nanti ya. Betul, ya. Oke, untuk perbandingannya sama. Oke. Nah, ini nasihat buat koi untuk ikut ke Azukari ini. Nanti grupnya atau mungkin seperti apa yang harus sahabat koi lakukan untuk bisa masuk ke acara itu? Gampang. Jadi siapapun yang berminat mengikuti lelang ini silahkan masuk ke WA group. Caranya minta dimasukkan ke WA group itu lewat salah satu staf saya. Nanti saya pasang nomor WA staf saya, admin saya, karyawan saya. Silahkan masuk lewat mereka. Jadi memang tidak ada link ya. Jadi cukup WA saja. Mohon untuk dimasukkan gitu aja, nanti dimasukkan. Gampang, dan itu tidak usah sungkan. Di sana nanti yang masuk itu misalkan tidak harus dapat ikan, tidak apa-apa. Biasa kita di sana nanti juga ada kayak semacam sharing-sharing gitu juga ada. Cuma grupnya ini kan hanya sesaat, setelah selesai ini akum grupnya.
Itu aja. Oke, berarti saat Azukari udah selesai jalan sampai nanti finish, baru nanti grup ini akan aktif lagi Pak ya? Ya, jadi setelah selesai lelang, masalah administrasi selesai, sudah grupnya vakum. Jadi saya persilakan anggota itu keluar lagi memang. Oh gitu ya, nggak apa-apa untuk keluar lagi Pak ya? Nggak apa-apa. Oke. Yang mau tinggal di situ juga boleh. Karena memang vakum, anggaplah nanti 8 bulan ke depan itu tidak ada aktivitas lagi. Oke. Sampai menjelang ke Azukari 8 nantinya ya, waktu panen. Oke, ini sahabat koi, jadi buat sahabat koin untuk linknya, maaf bukan link ya, nomornya, nomor adminnya beliau saya tulis di kolom deskripsi ya. Nanti langsung hubungin saja dan langsung bilang pengen jadi anggota untuk Azukari ke-7. Gampang banget ya, siapa saja boleh lah. Oke, ini sahabat koi, jadi dan cuma 40 ekor ya, limited dan, ya. Itu saya lupa di lelang nanti seperti biasanya satu orang itu dibatasi cuma 2 ekor. Cuma 2 ekor aja ya Pak ya. Oke. Jadi misalkan sudah dapat 2 ekor, besoknya tidak bisa ngikut lagi. Terus untuk Azukari 7 ini, nanti kalau udah penjurian, siapa saja sih Pak juri-jurinya nanti itu? Ya, seperti biasa ya, Azukari ini setelah panen pasti dijuri. Pasti dijuri. Ya. Jadi jurinya yang pertama Bapak Khalid Firdaus dari Blitar, ya termasuk senior judge-nya Aki. Kedua Bapak Farid Rahman Pasuruan, Bapak Roni Angga, Bapak Roni Angga itu dari Lumajang, sama Bapak Topo dari Jember. Pak Topo, oke, ini juga juri APKI juga kayaknya Pak ya? Semua juri APKI. Juri APKI semua ya? Teman-teman saya semua. Oke. Ya. Dan memang di Azukari AKF itu tidak ada hadiah uang ya. Dulu memang tidak ada hadiah uang. Oke. Cuma apresiasi untuk yang dapat juara terbaik itu dapat piala 1, 2, 3 dan best crew atau special crew. Dia yang mendapatkan selisih atau panjangnya ikan terbaik, juara 1, 2, 3 juga best crew-nya itu dapat trofi. Oke, ya, jadi ikan dan trofi Pak ya. Betul. Yang jelas sahabat koi ya udah dapat ikan jumbo banget kalau saya bilang. Ya. Ini sudah nilai positif banget dengan mungkin mencari ikan yang size gitu. Ya. Dengan harga yang menurut saya masih masuk akal. Karena memang untuk ikan lokal biasanya kan memang kadang katanya ada yang nggak bisa jumbo, tapi udah dibuktikan oleh AKF, ikan-ikan AKF memang jumbo-jumbo. Ya. Pak Agung, ada mungkin pertanyaan ini yang banyak teman-teman viewer atau calon ikut ke acaranya jenengan. Apa sih yang selain nanti ikan udah jelas dipelihara dengan sebaik mungkin. Nah, terus yang dapat menjadi garansi mereka saat ikut Azukari jenengan itu seperti apa? Ya, itu termasuk salah satu yang paling penting juga. Jadi siapapun yang memiliki ikan Azukari 7 nanti dan sebelum-sebelumnya juga sama, ini akan mendapatkan garansi 100%. Jadi misalkan ya ikan itu kita rawat dalam perjalanan, ikannya mati, ikannya hilang, ikannya jadi cacat karena hewan atau apa, itu kita kembalikan uangnya 100%. Oke, berarti ada garansi kembali uang? Ya, garansinya itu uang. Tapi ya? ada juga pemilik itu yang minta ganti ikan. Oke. Nah, kalau minta ganti ikan ya harus sabar, karena untuk mengganti ikan sebagus itu, segede itu, saya nggak selalu ready. Oke. Itu yang sulit. Ini pun jenengan untuk pilih dari sekian banyak kolam jenengan itu butuh waktu lama juga Pak ya? Untuk ikan Azukari ini. Apalagi minta ganti yang segede itu misalkan. Ya bisa, tapi sabar. Gitu. Oke. Tapi yang enak itu uang saja. Kembali uang ya. Iya. Kita semua sudah selesai, beres, tenang semua. Nanti Azukari berikutnya ikut lagi nggak apa-apa. Yang jelas garansi 100%. Oke, uang kembali. Dan semisal nih Pak, semisal nanti waktu ikannya mati terus dia pengen ganti ikan, apakah itu tercatat untuk ikut ke Azukari lagi atau enggak? Ya, itu juga sangat penting ya. Jadi ikan yang mati itu tidak termasuk penjurian untuk juara 1, 2, 3. Jadi misalkan, ikannya baru setat sudah mati, minta ganti ikan saja Pak Agung.
saya ganti ikan, oke cocok, dimasukkan ke kolam ajukari, ikut ajukari. Tapi dia tidak berhak mengikuti penjurian. Okay. Itu yang terpenting. Nah. Jadi dia bisa mendapatkan ganti ikan, tapi ikan yang mati itu sudah tidak bisa mengikuti penjurian. Dianggap gugur Pak ya. Betul, gugur dalam penjurian. Penjurian ya, tapi untuk ikut pembesaran boleh diikutkan tetap free sampai besar. Nanti juga kalau udah finish nanti juga akan dikirim ke ownernya. Kayaknya lebih enak ganti uang Pak ya. Nanti tinggal beli lagi kan jenengan yang sudah besar. Selama ini saya yang kalau minta ganti ikan kesulitan juga Pak ya. Karena saya sendiri juga sungkan kalau ngasih ikan tidak sebagus seperti ikan yang mati. Terus apalagi size-nya sudah 60 lebih mati gitu kan. Bingung saya. Iya. Oke. Dan selain piala nih Pak, ada nggak sih yang teman-teman dapatkan nih untuk peserta Azukari ini? Oh ya, Azukari ini nanti juga free pengiriman ke seluruh Indonesia. Free untuk Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia free. Semisal ada anggota dari peserta dari luar negeri? Kalau luar negeri tidak nih. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang dari Timika ya tetap free pengiriman Pak ya. Biaya pengiriman hampir 3 juta ya free. Oke. Ini sahabat koi, ini satu poin yang sahabat koi bisa jadikan pegangan nanti, ini free nanti Pak ya. Pengirimannya free. Ya, anggaplah ini kita itu subsidi silang lah. Ada yang kirimnya deket nggak pakai ongkir, ada yang jauh pakai ongkir, ya subsidi silang gitu aja lah. Saling ngangkat bareng-bareng gitu. Oke. Supaya penghobi yang jauh-jauh itu juga mau lebih tenang gitu. Karena ikannya nanti pengiriman biasanya kalau luar pulau karena disesuaikan dengan tiket pesawat Pak ya. Ya. Kalau pengirimannya menggunakan pesawat. Jadi terus nanti garansi itu juga sampai di tujuan. Oh gitu. Jadi dipanen sehat terus dikirim ternyata bermasalah, tetap garansi. Oke. Ya. Berarti semisal nih waktu nyampe lokasi peserta ini terus ikan sakit atau bahkan mungkin sampai mati, itu nanti masih garansi Pak ya. Oke, nih sahabat koi, ini yang bikin tenang nih sahabat koi. Untuk door prize-nya Pak, apa nih? Seperti biasa, door prize itu berupa ikan juga. Berupa ikan Pak ya. Tidak ada uang pokoknya. Juga saya itu tidak ada uang karena tujuan kita itu belajar bareng, beli ikan untuk prediksi jumbo gitu aja. Door prize-nya nanti kita kasih 3 ekor ikan. 3 ekor ikan. Ya, door prize itu 3 ekor ikan untuk 3 peserta. Kita undi dan door prize itu ikut free pembesaran di Azukari. Sampai ikut bareng-bareng panen. Selama anggaplah garansi pembesaran juga ikut di situ sampai panen Azukari 6 bulan. Itu nanti semisal nih door prize ini kan juga bernyawa nih Pak. Betul. Ini semisal waktu belum sampai panen terus ada kematian seperti apa nih Pak? Ya, jadi khusus untuk door prize ya, ini di luar garansi. Tanpa garansi dan ongkir dikenakan atau dibebankan kepada pemilik ya. Itu aja. Semisal nih Pak, si A dari luar pulau dapat door prize, ternyata waduh ongkirnya kok berat semisal nih ya, apakah itu bisa dihibahkan ke peserta lain? Terserah yang dapat. Terserah yang ini ya, nanti ya dapat ya. Tapi nggak bisa diuangkan Pak ya? Tidak bisa kalau diuangkan karena tujuan kita bukan itu Pak ya. Jadi nanti semisal ongkirnya kok berat terus mau saya tukar uang aja Pak Agung, itu nggak bisa karena memang door prize-nya yang disediakan adalah ikan. Dan door prize-nya juga ikan bagus kok Mas. Ikan bagus ya. Pilihan juga Pak ya. Kemarin door prize-nya itu tembus malah 65 cm. Masa mau dikasihkan temen ya? Emang beli 65 cm udah berapa? Iya. Cuma ongkir aja kan udah nggak terlalu berat ya Pak ya. Terus Azukari ini tujuan yang tidak kalah pentingnya, tujuannya itu adalah kita itu belajar bareng Mas. Ya. Jadi misalkan begini ya, kita itu memprediksi, wah ikan ini terbaik nanti bakal jadi juara, belum tentu ya. Saya pun juga tidak tahu loh. Seperti yang sudah itu ikan termahal belum pernah juara 1 loh malah. Oh gitu? Ya. Dari Azukari pertama sampai ke 6 itu bukan yang termahal, yang belum pernah. Ikan yang termahal jadi juara 1 belum pernah. Jadi ini sahabat koi jangan kecil hati Pak ya. Saat kalah bidnya atau mungkin wah ikan saya kok kayaknya kalah harganya nih kayak gitu, tapi itu bisa jadi
dia jadi juara satunya Pak ya. Bisa jadi. Jadi semua ya kita itu hanya bisa memprediksi. Di dalam kenyataannya dengan perlakuan sama, kolam sama, pakannya sama, ya toh, itu nanti perkembangan ikan itu akan variasi. Jadi yang menurut prediksi para breeder ini bakal jadi terbaik belum tentu. Kadang itu yang kelihatan sedang-sedang malah bulunya copot. Kita nggak tahu juga. Oke. Karena kualitas ikan ini juga merata. Kualitas ikan ini memang saya pilih merata. Kualitas yang terbaik sama yang anu itu mirip-mirip gitu. Selisihnya nggak begitu jauh. Terus untuk jantan betinanya ini Pak, ya. Ini nanti juga disampaikan juga ya waktu. Ya. Jadi di dalam foto ikan nanti sudah ada keterangan. Jenisnya, nomor ikannya, yang jelas nomor ikan dulu, jenisnya, size-nya, kelaminnya, itu yang jelas. Oke, jadi nanti ada kan berburu betina itu ada Pak. Jadi ngikut acara seperti ini karena dia cari pengen nanti bisa dapat indukan dari AKF atau apa, jadi ngejar ke betinanya. Ada yang memang penghobi yang pengen satu kolam jantan semua, itu ada juga. Nah ini sahabat koi nanti bisa langsung gabung ya. Jarak dari foto ini ke masukkan ke kolam itu berapa hari lagi Pak? Paling ini nanti setelah selesai foto 2-3 hari lagi kita masukkan kolam. Udah masuk ke kolam ya Pak ya? Sekitar 5 hari paling lama nanti sudah masuk kolam. Oke. Karena semakin cepat masuk kolam semakin cepat pertumbuhannya. Dia tidak terhambat gitu. Tidak terhambat. Ya. Dan nanti ada pengecekan Pak ya? Pasti pengecekan. Nanti kita juga liput ke YouTube. Jadi bisu nanti tolong juga liput lagi. Siap. Kita sampaikan ke pemilik ikan yang sudah dapat sama ke publis. Gitu. Oke. Jadi nanti sahabat koi bisa pantau ikan-ikannya melalui channel Ebisu, dan di channelnya AKF juga ada. Nanti sahabat koi akan kita sampaikan ini waktunya ngangkat pengecekan pengukuran Pak ya. Jadi nanti sampai panen di Azukari 7 ini sahabat koi, dan segera saja mungkin yang sudah kemarin-kemarin pengen ikut lagi masih boleh Pak ya? Boleh. Masih boleh ya. Yang baru-baru juga segera saja masuk ke grupnya dari AKF. Oke, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Monggo dilanjut untuk foto-foto ikannya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Nah, sahabat koi, itu tadi ya obrolan kita terkait persiapan Azukari 7. Sudah memasuki fase pemotretan ikan. Dan sahabat koi pengen lebih jelas lagi, tonton terus di channel Ebisu Koi ya sahabat koi, perkembangan Azukari ke-7. Bahkan sahabat koi pengen ikut, segera saja hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya sahabat koi. Oke, nantikan video selanjutnya terkait Azukari ke-7 di AKF. 1000 koi 1000 warna. Cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.